Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya, dan keluarga kita di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita dapat berkumpul di kampus kita yang kita cintai. Perkenalkan, saya Putri Amanda Nasution dari Prodi S1 Pendidikan Geografi dengan NIM 3211131024. Terima kasih. Hai semua, perkenalkan, saya Hartanti Suryaningsih dari Prodi S1 Pendidikan Geografi kelas C dengan NIM 3212131006. Baiklah, marilah kita menyaksikan secara bersama-sama video pembelajaran kami. Selamat menyaksikan. Lapisan ozon adalah lapisan di atmosfer pada ketinggian 20-35 km di atas permukaan bumi yang mengandung molekul-molekul ozon. Lapisan ozon berada di lapisan atmosfer, yaitu lapisan stratosfer. Stratosfer adalah lapisan kedua dari atmosfer bumi, terletak di atas stratosfer dan di bawah mesosfer. Ketebalannya sekitar 15-55 km. Lapisan ozon yang berada di stratosfer memiliki manfaat untuk penyerapan sinar ultraviolet, sehingga makhluk di bumi dapat terlindungi dari paparan sinar ultraviolet. Kandungan gas yang terdapat di dalam lapisan ini bermanfaat bagi manusia, tumbuhan, serta hewan, seperti oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Lapisan ozon ditemukan pada tahun 1913 oleh fisikawan Prancis bernama Charles Fabry dan temannya bernama Henry Buisson. Lapisan ozon ini terbentuk karena adanya pengaruh dari sinar ultraviolet yang berasal dari bagian matahari terhadap adanya molekul-molekul oksigen. Sebenarnya, peristiwa ini terjadi sejak berjuta-juta tahun lalu, namun molekul-molekul nitrogen yang berada di atmosfer dapat menjaga konsentrasi ozon tersebut tetap stabil. Keberadaan lapisan ozon bukan hanya sebagai penghias lapisan atmosfer bumi semata, namun keberadaan lapisan ozon ini tentulah membawa manfaat tertentu bagi bumi. Fungsi lapisan ozon yang berada di luar angkasa yang paling populer di masyarakat yaitu dapat melindungi permukaan bumi dari radiasi sinar ultraviolet dari matahari yang menyebabkan kanker. Agar lebih jelas dan terperinci, berikut adalah fungsi-fungsi dari lapisan ozon, yaitu 1. Mengatur porsi sinar ultraviolet yang akan masuk ke permukaan bumi. Sinar ultraviolet yang mempunyai gelombang 280 hingga 315 mm ini sebagian besar diserap oleh lapisan ozon, sehingga sinar ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi jumlahnya sangat sedikit. Yang kedua, melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Selain dapat mengatur jumlah atau porsi sinar ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi, lapisan ozon juga sedikit banyak membantu menghalang-halangi sinar matahari agar tidak sampai mengenai permukaan bumi secara langsung. Yang ketiga, menyerap sinar ultraviolet. Masih serangkaian dengan fungsi lapisan ozon terhadap sinar ultraviolet. Lapisan ozon ini juga dapat menyerap sinar ultraviolet. Maka dari itulah di lingkungan atmosfer bumi akan banyak kita dapati sinar ultraviolet yang diserap oleh lapisan ozon ini. Yang keempat, melindungi bumi dari benda-benda langit yang jatuh. Kita semua sudah mengetahui bahwasanya di luar angkasa banyak kita temui benda-benda langit, seperti komet dan lain sebagainya. Benda-benda langit tersebut dapat saja bergeser dari tempatnya atau bahkan jatuh. Jatuhnya benda langit ini disebut dengan meteor, tidak bisa ditentukan arah jatuhnya, sehingga ada kemungkinan besar akan jatuh menuju ke bumi.
Dan yang terakhir adalah menjaga kestabilan suhu yang ada di bumi sehingga pemanasan global pun bisa berkurang. Salah satu permasalahan global yang dialami bumi dan menjadi sorotan utama akhir-akhir ini yaitu tentang pemanasan global. Pemanasan global dapat diartikan sebagai naiknya suhu udara rata-rata bumi sehingga menyebabkan berbagai dampak yang buruk. Berbicara tentang lapisan ozon, kita mengetahui bahwasanya pemanasan global sudah menjadi trending topik tentang keadaan bumi yang semakin tua ini. Pemanasan global seringkali dikaitkan dengan adanya penipisan lapisan ozon yang berada di bumi. Lapisan ozon yang kita miliki di atmosfer bumi, lama-kelamaan keadaannya semakin memburuk. Memburukan dari lapisan ozon ini bisa berupa penipisan lapisan ozon maupun lubang yang terdapat di lapisan ozon tersebut. Tentu saja, penipisan lapisan ozon maupun lubang yang ada di lapisan ozon ini akan dapat menyebabkan dampak yang luar biasa kepada bumi dan seisinya. Apa sih yang bisa menyebabkan penipisan lapisan ozon ini? Ternyata, penipisan yang terjadi di lapisan ozon ini disebabkan oleh berbagai gas yang berasal dari bumi, yaitu industri maupun aktivitas rumah tangga. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya lapisan ozon ini merupakan lapisan yang memiliki banyak sekali manfaat untuk melindungi bumi. Berikut beberapa dampak negatif yang akan dihasilkan dari fenomena masuknya sinar ultraviolet, antara lain sebagai berikut. Upaya pencegahan terhadap menipisnya lapisan ini sangatlah penting untuk dapat menjaga bumi dari berbagai hal yang dapat mengancam bumi ini. Upaya yang dapat dilakukan dari hal-hal kecil dan dimulai secara pribadi maupun dilakukan dengan massal.